'Cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Everybody's Halo semua pendengar sehat masa kini. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat dan tetap semangat ya. Hari ini aku punya topik yang sangat relevan buat anak muda nih kayak kita, khususnya Gen Z, yang hampir tiap harinya pasti terhubung ke internet kan? Ya kan? Siapa sih yang sekarang nggak scrolling TikTok, scrolling Instagram? Jadi topik kita hari ini nih tentang peran ahli gizi di era digital dengan tema bagaimana mahasiswa gizi menyikapi dunia yang serba online. Sekarang kan ya, apapun nih bisa viral dalam hitungan detik, termasuk info gizi yang kadang benar, kadang juga ya gitu deh. Nah, kita hari ini bakal ngobrol super santai soal gimana sih mahasiswa gizi berkontribusi di tengah arus informasi yang cepat sekarang ini. Aku pastinya nggak sendiri dong. Dua teman aku dari jurusan gizi sudah duduk manis untuk menemani podcast kita pada kali ini. Yuk boleh kenalan dulu mungkin? Halo semuanya, kenalin aku Nisa. Dan aku Dia. Aku adalah mahasiswa gizi yang suka ngulik topik gizi dan teknologi. Aku tuh tipe orang yang kalau ada berita up to date tentang gizi nih, kayak langsung, wah harus langsung ku cari tahu nih. Terus ujung-ujungnya jadi tempat temen-temen tanya nih berita yang baru keluar, kayak pertanyaannya tuh kadang serius, kadang lucu, tapi seneng aja rasanya gitu bisa nanggepin mereka. Aku mahasiswa gizi semester 3 dan selain kuliah aku juga suka banget bikin konten edukasi di media sosial. Ya walaupun kontennya sederhana ya, tapi ternyata banyak banget yang nyangkut dan relate di kehidupan mereka. Kadang suka juga ada yang kirim pesan cuman buat nanya, "Kak, bener nggak sih kalau makan malam lewat jam 7 tuh bikin gemuk? Bener nggak sih? Gini. Ya gitu deh. Konten nyebar, pertanyaannya juga ikutan nyebar. Berarti topik kita kali ini relate banget ya kak. Mungkin buat pemanasan obrolan kita kali ini nih, aku mau mulai ya sebenarnya dari pertanyaannya tuh pertanyaan dasar, tapi menurutku ini tuh penting. Aku mau nanya ya, menurut kakak semua nih peran ahli gizi itu sebesar apa sih di era digital kayak sekarang ini? Menurutku itu besar banget sih kak. Sekarang tuh informasi seputar kesehatan dan pola makan bisa nyebar super cepat. Dalam hitungan jam tuh bisa sampai jutaan orang gitu loh. Masalahnya banyak banget info yang gak berdasar nih, kayak gak boleh makan nasi kalau mau kurus, ada lagi detox 3 hari pakai jus, lalu minum cuka apel bikin perut rata tuh gimana ya kak? Karena itu ahli gizi tuh sebenarnya punya peran besar banget nih buat masuk ke dunia digital dan ngasih informasi yang sebenar-benarnya. Soalnya kalau kita diam aja nih kak, hoax tuh bakal nyebar kemana-mana. Selain itu ya, kalau dari aku sendiri, di era digital kayak gini tuh makin banyak banget orang yang cari solusi instan. Begitu lihat konten viral, langsung coba. Ya namanya juga Gen Z, FOMO pastinya, iya nggak? Ya bener banget sih. Gen Z FOMO. Padahal kondisi orang-orang tuh ya jelas berbeda-beda. Misalnya nih, diet rendah karbo, ada yang cocok, ada yang enggak, bahkan ada yang bikin pusing dan lemas. Nah, kita sebagai calon ahli gizi harus hadir buat bantu orang memilah dan memilih mana informasi yang aman dan berbahaya. Bahkan dari beberapa teman yang pernah curhat ke aku nih, katanya mereka tuh ikut diet tertentu karena lihat influencer. Balik lagi karena apa? Karena FOMO. Pas aku tanya alasannya, jawabannya gini, ya soalnya artis itu tuh nyoba dan katanya itu sih berhasil ya. Tapi itu sebenarnya nggak boleh ya. Itulah kenapa peran kita di sini sangat penting. Setuju banget sih aku kak. Emang peran kita nih sebagai ahli gizi nih penting banget di era kayak sekarang. Dan menurut aku juga nih, menurut aku topiknya juga sekarang mulai makin seru. Mungkin kita bisa masuk ya ke bagian yang paling menarik yang jadi titel kita hari ini juga, yaitu tentang teknologinya. Aku mau nanya, menurut
menurut kakaknya nih, teknologi itu ngebantu nggak sih kak? Kita sebagai mahasiswa gizi itu gimana? Apakah ngebantu atau gimana? Nah, dari aku nih sebagai mahasiswa gizi pastinya sangat membantu ya kak. Karena sekarang tuh udah banyak aplikasi kayak aplikasi pencatat makanan, penghitung kalori, bahkan ada aplikasi pengingat minum juga loh. Ada aplikasi yang bisa analisis kebiasaan makan kita. Jadi bisa ngebantu banget nih bagi orang-orang untuk memahami pola makan mereka berdasarkan data. Bukan cuman katanya gitu loh kak, kayak asumsi belaka. Ini nih aku ada cerita kasus lucu. Temen aku tuh bilang BB-nya tuh naik, padahal katanya makannya cuma sedikit. Pas dicek di aplikasi ternyata camilannya ya nggak dikit-dikit amat sih. Ada boba, roti manis, keripik, dan itu semua masuk kategori lupa ditulis katanya kak. Lupa ditulis ya, Wan. Iya bener. Mungkin kalau dari Kak Dia, aku mau tahu nih, menurut Kak Dia nih teknologi itu penting nggak sih kak buat kakak nih sebagai mahasiswa gizi? Jelas penting banget. Kalau dari Kak Nisa sendiri udah bahas tentang aplikasi, kalau dari aku bakal bahas dari sisi edukasi. Dari sisi edukasi, era digital tuh sangat amat mempermudah. Sekarang ya, kalau kita mau ngasih edukasi, kita tinggal bikin video 30 detik yang jelas dan menarik. Upload di TikTok atau Reels Instagram. Udah pasti tinggal tunggu orang yang nonton dan viewersnya naik. Selain itu, kita juga bisa konsultasi gizi secara online. Banyak anak muda yang ngerasa kalau dengan adanya konsultasi gizi online ini sangat amat memudahkan. Bukan hanya memudahkan juga, tapi sangat nyaman. Kita bisa menghemat energi karena kita nggak perlu nih jalan ke sana ke sini buat konsul doang bukan konsul doang ya, tapi kita juga hemat uang karena kita nggak perlu naik transportasi buat jalan ke ahli gizinya itu. Bahkan orang-orang yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan juga bisa terbantu karena kan biasanya orang-orang yang tinggalnya agak pelosok gitu susah ya buat ke kota atau ke tempat ahli gizinya itu. Nah, jadi dari video call tersebut kita sangat amat memudahkan. Tinggal buka HP, kita ngomong di depan HP, udah selesai. Mungkin kan tadi dari kakaknya ada bilang nih kayak ini tuh efek ke edukasinya tuh mempermudah banget kak. Aku mau tanya nih, kalau soal bikin edukasi digital tuh dari kakaknya sendiri pernah coba nggak sih bikin edukasi digital? Aku dulu ya. Boleh yang banget, jawab Kak, boleh banget. Nah, dari aku sendiri sering banget karena aku tuh biasanya bikin infografis atau enggak konten-konten atau mungkin video singkat yang nantinya aku post di channel YouTube aku dong pastinya. Bahkan aku pernah bikin konten sederhana. Itu sangat sederhana sih ya menurutku, terkait dengan 3 tanda tubuh butuh lebih banyak protein, dan itu viewersnya lumayan tinggi. Padahal itu cuman konten yang menurutku basic dan sederhana aja ya, tapi ternyata itu viewersnya sangat tinggi. Banyak juga yang DM nanya soal meal plan atau cara mulai hidup sehat tapi tetap hemat. Ya karena kita sebagai anak kos ya pastinya kita mementingkan hemat juga ya nggak bener nggak kan Nisa? Kadang aku juga ketawa-ketawa sendiri loh. Sebenarnya banyak orang yang nanya ke aku, gimana ya mulai hidup sehat? Kayak mereka tuh sebenarnya pengen hidup sehat tapi mereka nggak punya arahan. Kayak mulai dari mana, harus ngapain dulu ini biar aku bisa hidup sehat gitu. Kalau dari Kanisa sendiri gimana? Kalau dari aku soal bikin edukasi digital ya kak, aku juga sering banget sih. Aku tuh dulu suka bikin konten-konten yang kayak video singkat gitu loh. Terus aku nih punya cerita.
pernah bikin konten soal mitos atau fakta tentang diet. Ternyata yang komen tuh banyak banget, dan di situ di komennya tuh ada diskusinya. Bahkan mereka tuh komen-komennya tuh seru-seru banget gitu loh, kayak diskusi santai gitu. Ternyata orang-orang tuh suka ya Kak kalau misalnya edukasinya tuh ringan, nggak perlu ada istilah yang ribet-ribet gitu loh. Nah, di balik pengalaman kakaknya ini yang kayaknya wow sudah keren banget nih masalah edukasi digital, punya dong tantangannya. Kayak nggak mungkin kan semua tuh berjalan semulus jalan tol, mengalir air di sungai. Mau tanya nih, tantangan terbesar menurut kakaknya tuh apa aja sih Kak? Dari aku dulu ya Kak, Ya, aku mau Kak. jawab nih. Nah, tantangan terbesar dari aku ini tuh sebenarnya ini update ilmunya Kak, karena update ilmu gizi tuh berkembang cepet banget. Tiap tahun tuh ada kayak penelitian baru dan bisa ngubah rekomendasi gitu loh. Kalau kita nggak update, bisa aja info yang kita kasih tuh udah nggak relevan di masa kini loh Kak. Nah, tantangan lainnya nih, ada informasi hoax tuh lebih mudah diterima daripada informasi ilmiah. Namanya juga internet kan Kak, yang heboh pasti lebih cepat nyebarnya. Jadi kita harus pinter-pinter bikin edukasi yang menarik tapi tetap berdasar soal ilmiahnya gitu Kak. Selain dari apa yang udah disampaikan sama Kak Nisa, kalau dari aku tuh tantangannya ada di tanggung jawab. Tahu nggak kenapa ada di tanggung jawab? Kenapa tuh? Tanggung jawab. Apa yang bikin tantangannya jadi tanggung jawab sih Kak? Ya karena apa yang kita bagikan itu bisa dianggap benar oleh banyak orang. Jadi kita harus pinter-pinter buat pilih kata-kata, harus hati-hati. Jangan langsung overclaim, jangan langsung diagnosa sembarangan, harus tahu batasan juga. Dari apa yang udah disampaikan sama Kak Nisa, ada salah satu juga tantangan di era digital saat ini, yaitu tanggung jawab. Tahu nggak kenapa tanggung jawab? Kenapa tuh Kenapa Kak? sih Kak tanggung jawab kok bisa sih tanggung jawab tuh jadi tantangan di era digital kayak gini? Karena apa yang kita bagikan itu bisa dianggap benar oleh banyak orang. Jadi kita harus pinter-pinter buat milih kata-kata, harus hati-hati juga, jangan langsung overclaim, dan juga jangan diagnosa sembarangan, harus tahu batasan juga. Selain itu, kadang ada juga orang yang terlalu percaya loh sama kita. Misalnya nih ya, aku pernah ditanyain orang yang sebenarnya punya kondisi medis khusus. Ya aku jelasin, kan itu bukan ranah aku ya. Jadi aku bilang kalau itu harus diperiksa sama dokter atau mungkin tenaga medis yang lebih ahli lagi. Karena kita sebagai mahasiswa nggak boleh memberikan diagnosis secara sembarangan. Karena kita di gizi ini juga diajarkan etika profesi, di mana kita nggak boleh mendahului apa yang bukan hak kita gitu. Misal nih, kayak ada pasien yang dia bilang, aduh aku sakit perut, kayaknya tadi aku habis makan gini, terus langsung nanya ke ahli gizi. Itu nggak boleh ya, karena ahli gizi itu juga nggak bisa langsung mendiagnosis tanpa adanya diagnosis dari dokter. Karena ya yang bisa mendiagnosis itu ya dokter. Selebihnya untuk yang ngasih intervensi, terus ngasih saran-saran itu baru ahli gizi. Dimana kita bisa nanya tuh dari riwayat makannya tuh gimana aja gitu. Jadi kita juga harus tegas juga soal batasan profesional. Nah, selanjutnya nih Kak, ini tuh sebenarnya topiknya penting banget sih ya Kak. Apalagi untuk Gen Z kayak kita. Menurut kakaknya nih, gimana sih Kak pendekatan yang cocok buat Gen Z sekarang? Soalnya ya, yang ku tahu ya, Gen Z sekarang kan aku juga termasuk Gen Z nih, susah banget kayaknya untuk dikasih edukasi yang kayak gimana gitu Kak. Jadi gimana sih Kak pendekatan yang cocok buat generasi sekarang ini? Dari aku sendiri nih ada salah satu pendekatan yang paling cocok buat kita. Gen Z itu kan yang pasti pertama tuh visualnya banget ya.
kalau misal kontennya menarik secara visual, mereka tuh pastinya langsung tertarik. Tapi kalau kontennya terlalu panjang, ya pasti langsung di skip. Jadi kita tuh harus pinter-pinter juga buat pilih konten yang singkat, jelas, dan visualnya menarik. Misalnya nih, kita pakai ilustrasi yang lucu, warna yang kontras, kayak warna-warna kokwet gitu. Atau mungkin pakai analogi yang relatable. Contohnya nih, misal kita bikin konten dengan awalan kayak gini. Kalau kamu skip sarapan, tubuhmu kayak HP yang dipaksa buat edit TikTok padahal baterainya tinggal 2%. Gitu. Karena dengan adanya analogi-analogi yang mungkin sangat relate ya dengan kehidupan Gen Z, jadi mereka tuh lebih tertarik gitu dengan konten yang kita bikin. Mungkin kalau dari Kanisa sendiri nih, gimana sih Kak pendekatan yang cocok nih buat generasi sekarang? Kalau dari Kak Dia tadi kan udah nyebutin visualnya nih. Kalau dari aku tuh, menurutku ya Gen Z tuh harus santai gitu loh bahasanya. Jadi jangan kaku, kayak jangan terlalu menggunakan bahasa-bahasa yang ribet. Lalu dipresentasiin secara fakta tapi dengan gaya yang sangat ramah, mudah diterima gitu. Lalu yang paling penting itu Gen Z nggak suka digurui, ya kan? Bener kan Kak? Bener banget. Nah, Gen Z tuh gak suka banget kalau merasa digurui. Mereka tuh lebih suka diajak diskusi atau diberikan beberapa opsi. Nanti mereka tuh nanya-nanya lalu kita menjawab dengan bahasa yang mudah dimengerti dan santai gitu. Kayak brainstorming gitu gak sih Kak? Iya betul Kak. Tapi brainstorming yang santai-santai gitu loh Kak. Siap, oke. Nah, sekarang sayang banget nih Kak, kita udah masuk nih ke sesi akhir. Karena sesi terakhir nih Kak, aku mau tahu nih pesan-pesan kalian nih buat Gen Z yang mau mulai hidup sehat tapi bingung harus mulai dari mana tuh apa ya Kak? Kalau dari aku nih, dari Gen Z atau dari generasi-generasi yang bukan Gen Z, mulailah dari langkah kecil. Gimana tuh contohnya? Jadi nggak usah terlalu pusing langsung buat diet ekstrim gitu loh. Jadi coba dengan minum air yang cukup, tambah frekuensi makan buah dan sayur, kurang minum minuman manis, minimal sehari sekali lah. Langkah kecil tapi konsisten itu lebih baik Kak daripada diet ketat tapi cuma seminggu, nanti minggu-minggu selanjutnya nggak dilanjutin. Dan ingat, jangan percaya semuanya yang viral. Karena apa Kak tadi Kak yang di awal? FOMO. Betul. Kita harus validasi dulu informasinya. Kalau ragu ya tanyakan aja ke yang lebih ahli gitu Kak. Kalau dari aku pesannya kita harus pandai-pandai banget buat gunain teknologi ini buat bantu hidup sehat kita. Tapi ya gitu, ada tapinya. Jangan bergantung sepenuhnya sama teknologi. Aplikasi tuh bisa bantu catat, tapi yang punya keputusan ya di tangan kita sendiri juga kan. Dan yang paling penting, setiap orang itu berbeda-beda. Jangan bandingkan perjalanan sehat orang yang satu dengan orang yang lain. Jangan bandingkan perjalanan sehat kita dengan orang sebelah kita. Fokus pada kesehatanmu sendiri, bukan angka timbangan dari orang lain. Karena kita ya kita, dia ya dia, aku, kamu. Keren banget nih pesan dari kakaknya. Semoga hati para Gen Z nih terketuk ya dengan pesan dari kakaknya. Terima kasih banyak ya buat dua narasumber kita yang paling keren hari ini. Waduh, Sama-sama. Diskusi kita nih panjang, tapi tetap seru, tetap santai. Dan semoga diskusi kita kali ini juga membuka mata banyak pendengar soal gimana sih pentingnya peran ahli gizi di era digital. Buat teman-teman yang dengerin, tetap kritis ya sama informasi, tetap peduli sama kesehatan, dan jangan lupa, nutrisi itu investasi jangka panjang. Sampai ketemu di episode berikutnya, tetap sehat, tetap waras, dan tetap melek gizi.